selama 2 bulan itu kalian cuma makan tidur saja gitu? Ya makan tidur, mandi, Gaji makan jalan? tidur, mandi, jalan, gaji. Selama tidak merugikan, ikutin aja perintahnya. So, kalau kita nggak merugikan sama kita, enjoy aja, men. Gitu. Oke, Iya. siap. Oke, assalamualaikum, welcome back to my channel. Kali ini berbeda sedikit dari video-video sebelumnya. Ini saya kedatangan tamu. What's up, bro? Asap, gimana bro kabarnya bro? Alhamdulillah sehat. Sehat, Minal sehat. aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Oke, sama-sama. Sama-sama buat kawan semua, minal aidin wal faizin. Buat Mohon teman-teman maaf. saya, para subscriber saya, mohon maaf lahir batin. Oh, ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Oke, bro. Bagaimana kabarnya sekarang, bro? Alhamdulillah baik-baik aja. Kalau kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke, Biasa aja. makin sukses aja ini. Wah, tidaklah, bro. Biasa-biasa saja, bro. Guys, gila ada kamera juga bagus. Ini kameranya boy. Boleh dibawa aku kah? Bisa. Nah, ya, bro. Ya, sekarang kegiatan apa saja, bro? Ya seperti biasa. Akan hari cuti ini, cuti dulu. Awal sebelum raya nih, ya bekerja gitu. Oh, artinya sekarang kerjanya di Kucing ya, bro ya? Ya di Kucing. Saya kerja di Kucing. Lama juga kita tidak jumpa, bro. Ya, seperti yang kita tahu, kita jarang jumpa yang mempunyai kesibukan masing-masing ya, mau seperti itu lah. Sekarang di Kucing ini kerjanya di mana, bro? Saya di Kucing dekat Muara Tabuan. Selama di Kucing ini, bro, sudah berapa tahun kita lama sudah tidak jumpa kan? Iya, Jumpa di Malaysia Iya, sebagai TKI ya. iya sebagai TKI. Selama kita tidak jumpa itu, berarti bro udah ada di Malaysia. Udah berapa tahun ya, bro? Saya di Malaysia masuk awal 2018. Sekarang hitung saja sudah tahun 2020, sudah mau di penghujung, di pertengahan tahun 2020 ya. Ya, iya. itu sudah hampir 3 tahun di Malaysia. hampir 3 tahun di Malaysia. Berarti udah hampir 3 tahun di Malaysia. Ya, bro. 3 tahun di Malaysia sudah. Berarti Hampir sekarang lah, hampir ya. alhamdulillah ya. Berarti sekarang kerjanya yang pastinya di Kucing ya, bro ya. Iya, di Kucing juga. Kemarin sih ada kerja di Sibu. Kebetulan company-nya pas saya lebaran kemarin pulang masuk ke sini lagi itu, kita itu di Sibu, dari Kucing pergi ke Sibu kerja di sana. Kebetulan perusahaannya punya proyek di sana gitu. Terus sekitar 6 bulan di Sibu, balik lagi Kucing sebab proyek yang di sana sudah mulai mau habis gitu. Berarti proyek yang di Sibu udah habis ya. Iya. Jadi sekarang kembali lagi di Kucing ya, bro. Ya, sudah kembali lagi ke Kucing. Oke, selama ini kan masalah COVID-19 ya. Iya, Masalah PKP di Ya, PKP. Malaysia, khususnya di Sarawak ya. Atau disebut biasanya itu lockdown. Iya. Kan itu kan dilarang kerja ya. Iya, dilarang kerja, dilarang aktivitas semua. Pokoknya selain kerja, pokoknya semua aktivitas dilarang, ya. Yang menimbulkan keramaian itu dilarang itu. Selama itu kurang lebih mulai bukanya PKP itu awal bulan 4 ya, kalau tidak salah ya, bro ya. Awal buka PKP ini Lockdown sekitar PKP ya, PKP. ya bulan 4. Awal bulan 4 ya. Awal bulan 4. Selama awal bulan 4 itu berapa bulan dilarang atau yang namanya PKP untuk di Sarawak ini berapa bulan? Sampai sekarang sih PKP itu masih sekarang berlanjut, ya? Sampai tapi sekarang, ya? yang sekarangnya start dari tidak tahu lupa itu, tapi dia ada bersyarat PKP-nya itu mulai dilonggarkan tapi bersyarat gitu. Kita pun yang awalnya tidak boleh bekerja boleh menjalin aktivitas seperti kembali gitu. Tapi kalau misalnya keluar atau pergi belanja itu masih dibatasin gitu. Berartinya kalau dilarang bekerja atau beraktivitas selama berapa bulan yang aktivitasnya dilarang atau bekerja tuh, bro? Sekitar hampir 2 bulan gitu. 2 bulan hampir tidak bisa menjalankan aktivitas pekerjaan gitu. Oke, berarti hampir 2 bulan tidak bisa menjalankan aktivitas atau kerja gitu ya? Iya. Selama 2 bulan itu apakah gaji jalan atau hanya dapat uang makan atau bantuan dari company atau? Kalau bantuan dari company nggak ada, tapi kalau misalnya masalah gaji dari company jalan gitu, walaupun kita nggak kerja jalan gitu, satu bulan full itu jalan. Tapi kalau masalah bantuan itu dari pihak pemerintahan kita
tersalurkan ke sini, ada bantuan gitu. Alhamdulillah ternyata ya guys ya. Ya, Walaupun hampir 2 bulan, ya hampir 2 bulan ya. hampir 2 bulan. Walaupun hampir 2 bulan tidak kerja, adanya VKP atau lockdown di daerah Sarawak di Malaysia khususnya, Ya, ternyata gaji teman kita ini tetap jalan ya. tetap jalan. Itu gajinya tuh full 1 bulan gaji pokok atau hanya setengah dari gaji kita, gaji pokok selama 2 bulan itu? Nah, gini ya, itu sebetulnya gaji pokok full, tapi pas tanggal 30 waktu bulan 4, akhir bulan 4 kan kita udah gajian. Ya. Dan kita gajian itu 30 hari bulan gitu. Per bulan itu ujung bulannya. 30 hari bulan ini maksudnya tanggal 30 hari ya? Ya, tanggal 30. Tanggal 30 ya. Ya, kita tiap ujung bulan kita gaji gitu. Tapi pada saat itu sebab pun itu gaji penuh, Pak. Tapi dia potong buat tanggal 15. Dia hanya bayar separuh, sisanya buat nanti tanggal 15 seperti itu. Tapi dibayar itu Tapi pas dibayar dibayar pas tanggal 15 bulan 5 itu dibayar. Di bulan minggu kemarin ini dibayar. Alhamdulillah bro, masih ada. Iya, alhamdulillah banget gitu. Jadi selamanya 2 bulan itu bro, kalau masalah gaji, memang dari company atau dari perusahaan Malaysia udah pasti jalan kan gaji. Jalan. Terus dari dari pemerintah Indonesia ada tidak bantuan yang sampai untuk warga Indonesia yang terdampak virus corona yang di Malaysia ini? Oh, ada. Bantuan dari Ada. pemerintah kita Indonesia. Ada. Bantuan berupa makanan dari mulai beras, mie yang saya dapat nih ya, saya dapat pribadi lah. Tidak tahu ada individu lain ya, mungkin berbeda-beda atau gimana itu. Yang saya dapat, saya tuh dapat beras 5 kilo, Ya. gula 1 kilo, Indomie 3 pack, kemudian sardin 2 Itu kaleng. bantuan dari pemerintah Indonesia itu disalurkan melalui KJRI. apa bro? KJRI Indonesia. KJRI yang ada di Kuching. Yang ada di Kuching Nah, maksudnya. kan kita berada di kawasan Sarawak nih. Iya. Di setiap daerahnya itu kan ada Kuching, Bintulu, Sibu. Itu dari daerah situlah pusat cabang dari KJRI itu yang menyalurkan. Misalnya di Kuching ya KJRI Kuching, misalnya di Sibu ya mungkin KJRI Sibu seperti itu. Berarti selama kurang lebih 2 bulan ya bro ya? Iya, Selama kurang lebih 2 bulan itu PKP atau lockdown yang terapkan di daerah Kuching khususnya Malaysia ya, khususnya di Kuching ya. iya. Berapa kali bantuan yang warga Indonesia yang terdampak virus corona atau COVID-19? Berapa kali bro bantuan dari pemerintah kita Indonesia untuk warga Indonesia yang ada di Malaysia ini? Itu kalau saya pribadi cuma 1 kali saja. Baru 1 kali? Satu kali saja. Menurut saya pribadi 1 kali itu sudah normal gitu. Itu sangat membantu sudah buat saya. Asalkan sudah dapat itu terbantu dan alhamdulillah. Bantuan dari KJRI ya? Ya, dari pemerintah Indonesia dari yang pemerintah Indonesia disalurkan? dan ke KJRI dan dari KJRI disalurkan lagi kepada TKI yang ada di Artinya tempat disalurkan melalui per orang, per kepala atau per ibarat kalau di Indonesia tuh per kakak, kalau di sini per orang ah. Di sini perorangan. Satu orang, Karena di satu sini orang kan sebelum mendapatkan bantuan kita mendaftar dulu, memakai nomor paspor gitu. Ya, gitu. Artinya nama kita kalau kita dapat bantuan berarti nama kita udah terdaftar di KJRI Ya, di ya. Kuching ini ya. Sudah otomatis ya, sudah terdaftar dan mendapatkan bantuan tersebut. Oke, siap. Ya. Jadi bro, Ya. selama 2 bulan ini ya, selama 2 bulan ini PKP atau lockdown yang diterapkan di negeri Malaysia atau Sarawak, khususnya Sarawak ini, dampaknya bro buat kita ini para TKI bagaimana bro? Selama terjadinya lockdown di Malaysia ini. Ya, pertama itu kita tidak bisa pulang ke Indonesia, kemudian tidak bisa beraktivitas, dan ya cukup membosankan. This is crazy. Tapi mau gimana lagi, ini adalah ini udah namanya takdir ya bro ya. Juga ini yang terbaik dari pihak kerajaan Malaysia menerapkan hal tersebut. Lagipun ini melindungi
keselamatan kita gitu. Oke, bukan hanya kita ya bro, Ya bukan hanya kita dong. Bukan hanya keselamatan kita. Bukan hanya kita, Iya, seluruh bro. yang ada di dalam Malaysia. Mungkin di negara-negara yang sudah terkena wabah COVID-19 ini juga menerapkan hal tersebut gitu. Oke. Ya menurut saya gitu. Betul. Karena wabah ini bukan hanya 1, 2 atau 3 negara besar di dunia, kan hampir 100 lebih Iya, negara yang hampir merata terdampak gitu. oleh virus corona Iya. ini. Tapi informasi yang kita dapat ya, syukur alhamdulillah ya, kalau di Malaysia ini Masih tak dampaknya virus corona ini kecil. kecil. Saya tidak tahu kalau masalah Kalau saya dikutip dari berita-berita di Malaysia, ya, memang dampaknya dari virus corona ini khususnya untuk di Malaysia, ya, karena dia menerapkan namanya PKP itu ya. sebelum Dan gini dulu. Di kerajaan Malaysia menerapkan PKP, dan yang paling membanggakan itu masyarakatnya tuh iya, mematuhi PKP Mematuhi tersebut. peraturan Nggak pernah ada yang ingkar ya, dilakukan ya. nggak pernah, jarang sekali ingkar PKP gitu. Iya. Dan kerjasama dari masyarakat untuk tetap berada di rumah sangat dilaksanakan oleh masyarakat tersebut ini. Walau orang tempatan kah, orang pendatang asing kah yang ada di sini, dan kita sangat mematuhi itu. Ya. Berarti inti untuk memutus rantai Jangkitnya COVID-19 virus corona harus intinya dari masyarakatnya sendiri. Iya, dari kita sendiri. Dari kita sendiri, ya? Menjaga jarak, kemudian selalu menggunakan masker jika keluar, selalu menggunakan hand sanitizer gitu. Menjaga jarak, berarti menjaga jarak antara satu sama yang lain ya. Ya, misalnya Kira-kira berapa meternya? itu sekitar 1 meter gitu. Yang saya tahu. Berarti sekitar kita ya 1 meter iya, ya. 1 meter. Oke, 1 meter ya. Jadi yang pastinya kalau kita udah intinya dari kitanya sendiri ya. Iya. Kalau kita memang hati-hati, berarti kita harus menaati peraturan yang telah diterapkan oleh pemerintah ya, khususnya di Malaysia ya. Di sini sistemnya kerajaan ya, oleh pemerintah kerajaan pusat ya di Malaysia. Kita harus taat melaksanakan perintah. Iya, taat kepada tertib yang sudah dibuat gitu. Jadi bagaimana yang bro rasakan di saat virus ini kembang, di saat kita mau menyambut Idul Fitri, di saat COVID-19 ini berkembang dan akhirnya dampaknya ke arah TKI khususnya, karena dilarang untuk pulang ke kampung halaman. Itu bro, apa yang bro rasakan saat itu terjadi PKP, dilarang untuk keluar negeri atau pulang ke kampung halaman? Sedih, kemudian ya sedih memang. Sedihnya karena nggak bisa jumpa keluarga ya? Ya, nggak bisa jumpa keluarga, nggak bisa kumpul dengan mereka. Yang biasanya kan ini, kebetulan ini saya 1 kali dalam berarti raya di negeri orang itu. Di negeri orang baru sekarang saya mengalami gitu. Baru sekarang ngalamin gitu, dan ini berarti tahun sebelumnya bro masih bisa untuk bersama keluarga. This is memory something ini. Memang betul-betul ini. Betul. Dan menurut saya kalau kita positif saja, ini adalah memang jalan terbaik lah. Kalau misalnya kita pulang juga nih berbahaya buat keluarga yang di sana, seperti itu. Betul bro. Berarti setiapnya itu aturan yang diterapkan, berarti ada sisi baiknya untuk. Iya, ada hikmahnya juga buat kita semua. Iya. Dari kita sendiri, buat kita sendiri dan buat orang lain. Maksudnya pemerintah melarang kita untuk pulang ke kampung halaman. Mau orang lokal atau orang karena untuk sama-sama menjaga keselamatan diri kita dan orang lain. Kita kan belum tahu kita sehat tidak sehatnya. Iya, walaupun nggak tahu. Kita tahu kondisi di sini aman, tapi kita belum tahu nama barang ini kan. Kita tidak tahu orang kena macam mana. Iya. Karena kita di sini langsung kita pulang ke kampung halaman. Nanti yang di sana, seperti itu kan kita nggak tahu itu virus itu adakah sama kita, nggak tahu gitu. Nanti kalau misal dari kita nggak ada kan, misalnya nanti kan kita ramai akan otomatis kalau pulang ke Indonesia itu dalam satu kereta itu kan, dalam satu mobil itu ada 3 atau 4 orang seperti itu, otomatis seperti itu kan. Nah, ada kemungkinan besar dari situnya bisa menimbulkan itu. Jadi kita itu hati-hati saja sebelum terjadi, mencegah lah itu.
mencegah lebih baik ya bro. Ya, ya. Jadi teman-teman, setiap musibah itu pasti ada hikmahnya di balik sebuah musibah. Jadi kita harus tetap tegar, tetap kuat, apalagi kita sebagai TKI harus kuat. Yang pastinya kita harus mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Malaysia. Dan kemudian seperti ini, Boy. Kalau misalnya kita pulang kan, ya ini kan kalau misalnya yang udah pulang mau masuk lagi ke Malaysia itu kan sekarang sudah ada dari kerajaan sudah mengeluarkan statement kalau mau masuk ke Malaysia itu kita mesti kuarantin selama 14 hari. Iya, iya. Dan kita itu kos tuh ditanggung sendiri seperti itu. Dalam sehari itu saya kurang tahu itu dalam sehari berapa itu. Tapi kos memang ditanggung sendiri, pikir-pikir dulu lah sebelum masuk gitu seperti itu. Oke, Iya. betul. Ya. Jadi guys, jadi teman-teman dari KJRI Indonesia tidak mempersulit untuk warga Indonesia yang ada di Malaysia untuk pulang ke Indonesia. Ya. Tidak dipersulit. Kalau ada keinginan, kalau posisi PKPB untuk pulang untuk menemui sanak familinya, sanak saudaranya di kampung halaman, dikasih kelonggaran. Tetapi ada tetapinya guys. Mau masuk lagi ke Malaysia itu dipersulit. Karena tidak bisa KJRI Indonesia tidak bisa jamin berapa tahun kita bisa masuk ke Malaysia lagi. Oh, iya, betul. Walaupun bisa masuk pun kita harus mesti menjalankan kuarantin sama 14 hari gitu. Walaupun masuk pun di Indonesia, masuk lagi ke maksud saya masuk lagi ke Malaysia, kita harus mengikuti karantina selama 14 hari, 14 dan hari dan biaya itu ditanggung sendiri gitu. Dan biaya itu ditanggung kita sendiri. Nah, pikir-pikir dulu gitu. Jadi pikir-pikir dulu. Dan pihak dari kalian semua yang ada bosnya yang mau nanggung, itu tidak ada masalah buat masuk kapanpun, oke aja itu bro gitu. Tapi bro, saya salut juga sama perusahaan di Sarawak bro. Mungkin termasuk salah satu orang yang beruntung atau salah satu karyawan yang beruntung ya. Selama 2 bulan Iya. kita Gaji tidak kerja tapi gaji jalan. jalan. Gaji jalan bro. Yes. Tidak kerja, gaji jalan. Ini yang dijalan. Intinya tidak kerja 2 bulan gaji jalan. Gaji jalan gitu. Kawan. Cuma Kurang apa lagi ayo? iya, Coba. tidur, mandi, santai. Jadi selama 2 bulan itu kalian cuma makan tidur saja gitu. Ya makan tidur, mandi, Gaji makan jalan. tidur, mandi, jalan gaji. Jadi Enjoy bro. selama 2 bulan itu tidak kerja, apa sih aktivitas pro bersama teman-teman ya? Ya kalau aku sih karena nggak bisa kemana-mana ya udah itu aktivitasnya cuma nengok-nengok di nengok-nengok YouTube, nonton TV, nonton bola, itu seperti itu saja. Nggak ada aktivitas yang nggak, kalau kan aktivitas yang paling seru nih kan kita di luar rumah gitu. Oke. Nggak bisa kemana-mana, hanya di tempat saja. Masa hanya di kamar saja atau Iya. stay at home lah? Iya, stay at home. Oke. Iya. Kemarin ya saya pribadi ya. PKP, contoh kecil aja nih. Iya, iya. Pas saya mau keluaran, saya pastikan kalau kita TKI udah pastikan tidak diungkiri lagi, pasti kita menggunakan jasa taksi online atau sejenisnya. Iya. Pasti dia mengatakan kalau PKP hanya 1 orang sama 2 orang sama driver atau sopirnya ya. Iya. Terus bedanya PKPB ternyata boleh berdua kayak. Iya, boleh Jadi berdua. bertiga sama sopirnya. Iya, seperti Itu bedanya. Cuma itu beda kecilnya, bro. Tapi PKPB ini sudah mulai nyaman, kita ke kedai nyaman juga, kedai-kedai sudah mulai buka. Iya, kedai sebelumnya sampai cuma hanya sampai jam 7 iya, malam ya. Iya, sekarang 7 sudah pagi dari sampai malam, ya? dari jam 9 sampai jam 10 malam. Oh, sekarang sudah boleh ya? Iya, sudah boleh. Oke, Kedai-kedai sudah boleh sampai jam 10 malam ya. Seperti itu. Oke. Jadi ini bro. Oke, saya lanjut lagi pertanyaan masalah ini bro. Selama 3 tahun ya di Malaysia,
duka senangnya itu bagaimana bro? Kita cerita masalah sakitnya dulu lah. Sakit senang itu bagaimana? Kalau di Malaysia ini kan intinya kan kayak gini, kita itu harus kuat, sabar, dan harus hati-hati saja. Karena kalau kita nggak hati-hati dengan kawan pun bisa jadi lawan. Seperti itu. Ya seperti itu. Kemudian kita harus jaga lisan, jaga tingkah seperti itu. Dan sakitnya di Malaysia ini tuh pas kita dimarahin sama foreman karena kesalahan kerja kita gitu. Seperti itu saja sakitnya. Tapi itu terbayar dengan pendapatan kita, terbayar dengan pendapatan kita, walaupun kita kerjanya kayak gini. Ya kalau dimarahin itu mungkin semua orang yang TKI ini mengalami hal tersebut. Tapi kalau misalnya tidak kuat mental akan putus asa gitu. Jadi kita intinya harus kuat, harus sabar. Ini adalah inilah kesuksesan itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Ini intinya seperti itu. Jadi kita itu harus kuat, harus tekun seperti itu. Terbayar pada saat kita menerima gaji, kita kirim ke Indonesia. Itu senangnya di situ. Senangnya di situ. Iya. Tidak mungkin kan kita pulang ke Indonesia kan, ya, contoh kecil saja, apakah hidup kita seperti itu saja kan? Tentunya sebelum berangkat ke Malaysia kita punya keinginan yang sudah kita impikan gitu. Entah itu apa, dan setiap individu kan berbeda-beda seperti itu. Kalau saya pribadi sih sakitnya di Malaysia itu seperti demikian, pas udah terbayar semua, kita kerja tinggi-tinggi, panas matahari, itu terbayar dengan gaji, dan gaji tersebut bisa berguna dengan keluarga kita yang ada di Indonesia. Itu sih sebenarnya. Nggak ada harapan lain selain itu saja. Jadi intinya guys, intinya buat teman-teman saya, kita hidup di negeri orang ya, hidup di negeri orang, kita harus jaga diri, jaga lisan ya. Mana kita berpijak di situ lagi kita junjung. Ya betul. Betul. Oh, ini yang selalu saya ingat, kenapa saya boleh tahan sampai beberapa tahun di sini. Selalu saya ingat dari bapak saya, dia selalu berkata, bodoh-bodoh tapi nyimpan bodoh, seperti itu. Artinya bodoh-bodoh saja tapi simpan bodoh. Itu artinya bro? Gini, kalau kita, namanya kita ini bertamu ke rumah orang, kita harus tahu diri bro. Kan gini, harus tahu diri. Jangan nanti kita dimarahin, wah kita mau melawan, salah dong, itu salah besar. Jadi gitu, selama sama kita nggak merugikan, walaupun dia mau berkata apa, ataupun dia mau caci maki kita, selama kita tidak merugikan, kan tujuan kita untuk menyenangkan keluarga yang di sana. Selama tidak merugikan, ikutin aja perintahnya. So, kalau kita nggak merugikan sama kita, enjoy aja, men. Gitu. Ya, seperti itulah. Nah itu, bodoh-bodoh tapi nyimpan bodoh gitu. Bodoh-bodoh tapi nyimpan bodoh gitu. Kalau misalnya kita orang keras sama kita, mau keras juga, wah, is dead man. Ya, gila. This is stupid. Oke bro, terima kasih sudah datang ke studio saya, sudah berbagi pengalaman. Lagi bro, saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan waktunya datang ke sini. Jadi bila waktu lagi, kalau ada waktu kita bisa jumpa lagi. Kita bisa kulit bareng. Kulit bareng lagi. Sukses selalu. Amin. Oke guys. Itu dulu video dari saya kali ini bersama teman saya itu. Dia pun mempunyai Instagram, Afan De Jong, jangan lupa di follow, dan mempunyai channel juga Afan De Jong, juga jangan lupa follow dan subscribe. Oke guys, itu dulu video kali ini dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita dan para subscriber saya. Sebelumnya saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.